Haleluya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi ini, Minggu 5 April 2020, kita tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Baik seluruh sidang jemaat GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah, yang ada di rumah, dimanapun yang menyaksikan siaran ibadah ini, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tetap memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Mari persiapkan hatimu, persiapkan segala sesuatu yang terbaik. Engkau yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ibadah ini, mari berikan hati yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau memberkatimu, Dia mau namanya dipuji, namanya ditinggikan. Segala bangsa, segala bumi akan bersorak memanggil Dia Tuhan Allah. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu. Mari senangkan hati Tuhan. Dia ada, Dia berdiam di mana engkau duduk dan berdiri saat ini. Mari angkat hatimu hanya bagi Tuhan. Dia Yesus penyelamatmu. Terima kasih Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, penerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersungah atas kekuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Segala puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami boleh berkumpul di tengah-tengah umat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, mari Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berbicaralah kepada kami Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan hingga pada saat pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaan-Mu hari lepas hari kami boleh rasakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Untuk itu Tuhan Yesus, mari Tuhan sucikan, kuduskanlah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Ampuni semua dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan, agar kami boleh berlayak memuji, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau saja ya Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam setiap pelayanan pada pagi hari ini, mari Tuhan urapan Allah menyertai kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, ada satu oknum yang tidak senang. Untuk itu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan yang coba mengganggu kami, mengambil sukacita kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, biar kami boleh bersukacita, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, dimanapun engkau berada, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, baik dimanapun, saudara-saudari, bapak, ibu, oma, opa, bahkan anak-anak sekolah minggu, duduklah bersama-sama dengan keluargamu pagi ini. Ibadah minggu pertama 5 April 2020 bersama dengan keluarga. Kita mau bergandengan tangan, kita mengangkat hati kita untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia Yesus, Dia Tuhan, Allah yang layak ditinggikan. Dia Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu. Sebab Dia besar dan ajaiblah karyanya. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya. Mari angkat hatimu. Dia ada di tempat engkau duduk dan engkau berdiri saat ini. Dia ingin ditinggikan. Dia Raja. Dia ingin disanjung. Dia ingin dimuliakan pada pagi hari ini. Mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus.
yakin dan percaya hanya ada satu nama yang menjadi andalanmu dan andalan bangsa Indonesia. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh bangsa kami. Satu-satunya, oh satu-satunya, percaya Engkau Tuhan, sumber bagi Tuhan. Dia sumber berkat. Dia sudah menyembuhkan bangsa ini. Katakan amin. Amin. Tetap kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yang di rumah, yang ada di sini, katakan diri anakmu, sebab Dia Tuhan yang sudah mati bagimu. Dia Allah yang sudah membebaskan engkau dari segala macam kutuk, belenggu dan penyakit. Dia Yesus yang sudah bangkit. Dia Allah yang selalu baik. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
Yesus yang terlalu baik. Dia baik bagimu dan bagiku. Dia sudah mati di salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagimu dan bagiku. Darahnya yang tercurah menjadi penyembuh atas penyakit. Pada pagi hari ini, baik engkau yang ada di rumah, yang ada dimanapun, yang menyaksikan siaran ibadah ini, mari teguhkan hatimu. Yesus ada di sampingmu. Dia ingin memberkatimu. Dia ingin memulihkan kehidupanmu. Mari buka hatimu. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya tidak lama lagi dia akan datang kembali. Sungguh sudah sangat dekat. Kami rindu Tuhan. Kami rindu umat-umat-Mu menyongsong kedatangan-Mu kembali Tuhan. Itulah menjadi penantian kami. Kami siap menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah.
sebab Tuhan, haleluya, haleluya, kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah begitu nyata Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang begitu ajaib bagi hidup kami. Setia di dalam bendang-Mu Tuhan. Tanda-tanda kedatangan-Mu sungguh nyata Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami tidak takut Tuhan. Kami tidak gentar Tuhan. Sebab firman-Mu menjadi bukti janji atas kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu. Hikmat marifat Tuhan bukakan. Berbicaralah arah Roh Kudus bagi kami semua. Biarlah kami ditegur, biarlah kami diteguhkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, di mana pagi hari ini adalah merupakan ibadah yang ketiga yang kita lakukan secara online streaming. Tetapi saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan maka akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Biarlah kiranya sukacita kita tidak pernah hilang. Kita boleh datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, semua saya percaya ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan.
Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat firman Allah dengan tema berpalinglah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 45. Kita baca bersama-sama ayat 22 sampai 25. Sama-sama kita baca Yesaya 45 pasal 22 ayat, kita mulai pasal 45 ayat 22 sampai 25. 2, 3. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Allah berkata, saudara, di sini saya akan membawa kita melihat beberapa frasa yang terdapat di dalam ayat pokok kita. Saya mulai dengan ayat yang ke-22 dengan kalimat yang berkata, akulah Allah. Tadi ayat 22 berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saya mulai dengan frasa yang pertama, yaitu akulah Allah. Satu penegasan dari firman Allah yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu berkata, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dan ayat 23 dikatakan, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Satu penegasan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Itu sebabnya Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Mari saudara kita lihat yang pertama Filipi 2 ayat 10 sampai 11 yang berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit yang pertama. Yang kedua, dan yang ada di atas bumi. Dan yang ketiga, dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Satu penegasan, akulah Allah, tidak ada yang lain. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Kapan setiap lutut akan bertelut? Kapan setiap lidah akan mengaku? Ada waktu yang sudah Allah tetapkan. Roma 14 ayat 11 berkata, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Di berbagai negara di belahan Eropa sana, kita melihat ada banyak orang-orang mulai datang mencari Tuhan. Ada mulai datang orang-orang datang menyembah Tuhan, bukan lagi di tempat-tempat di gedung-gedung ibadah seperti ini, tetapi bahkan di jalan-jalan, di apartemen-apartemen, di kondominium-kondominium, di gedung-gedung. Mereka merasakan sesuatu bahwa mereka tidak lagi bisa mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, ke satu kesukacitaan. Mereka mulai datang mencari Allah. Dan Allah mulai menyatakan bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dan ada waktu yang Allah tetapkan seperti tertulis dalam firman Allah, setiap orang akan bertelut, setiap orang akan mengaku, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 13 yang menegaskan ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudara, kalau kita melihat pengangkatan dan pelantikan pejabat-pejabat pemerintah dan lain sebagainya, ketika mereka dilantik sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing, maka ada tokoh-tokoh agama, maka ada dari masing-masing agama yang membawa kitab suci untuk meneguhkan janji sumpah yang diucapkan pada saat pelantikan, pada saat pengangkatan pejabat, saudara. Jadi setiap orang yang akan dilantik di dalam pejabat pemerintahan, maka ada tokoh agama yang mendampinginya dan membawa kitab suci sesuai dengan agama masing-masing untuk menyatakan janjinya. Diteguhkan oleh kitab suci tersebut karena lebih tinggi daripada yang dilantik. Tetapi Allah firman Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, karena tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Dia bersumpah demi dirinya karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Itu sebabnya kebenaran firman Allah berkata, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Kita lihat Kejadian 22 ayat 15 sampai 17. Berkata, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, ketika Abraham diuji oleh Tuhan, Tuhan ingin melihat sejauh mana hati Abraham mempercayai Allah, sejauh mana hati Abraham mendengar perkataan Allah. Dan ketika firman Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, dan seterusnya. Jadi saudara lihat, ketika frasa yang berkata akulah Allah meneguhkan, menunjukkan bahwa tidak ada yang lain. Sebab setiap orang, dikatakan kembali tampilkan Filipi 2 ayat 10 dan 11 tadi, dikatakan bahwa setiap orang, segala lidah, ayat 10, mulai ayat 10 kita ulang. Supaya dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
Apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang sedang dihadapi umat manusia saat ini, itu menunjukkan bahwa ada segala sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih hebat dari segalanya, yaitu Yesus. Dan kalau Dia mau saja, Dia bisa berkata dan menghardik segala sesuatu, seperti Dia menghardik danau ketika bersama dengan murid-murid. Dia berkata, danau angin teduh, maka itu akan teduh. Tetapi kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, Allah sedang membawa kepada sesuatu kebenaran firman Allah, di mana sebentar seluruh manusia akan melihat, akan mengaku, akan melihat bahwa tidak ada Allah yang lebih besar, tidak ada Allah yang lebih berkuasa atas segala langit, bumi, laut, dan udara. Karena Alkitab berkata setiap orang di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Frasa yang kedua kita lihat, kata berpalinglah kepadaku. Kata berpalinglah kepadaku menunjukkan dua arti, saudara. Arti yang pertama adalah seseorang yang sungguh-sungguh belum, atau maksud saya adalah seseorang yang benar-benar belum pernah mengenal Tuhan. Seseorang yang belum pernah mendengar dan mengenal nama Yesus. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah seseorang yang sudah pernah mendengar, bahkan menerima nama Yesus, tetapi tidak hidup dalam pertobatan, tetapi tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, kalimat ini berkata berpalinglah kepadaku, kembalilah kepadaku, berbaliklah kepadaku. Saat ini adalah saat-saat yang sukar. Allah sedang berkata kepada orang-orang yang pertama, yaitu orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dikatakan berpalinglah kepadaku. Yang kedua, Allah berkata kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi tidak hidup sungguh-sungguh, tidak bertobat, berkata berpalinglah kepadaku, karena hari-hari ini adalah masa yang sukar. Allah berkata berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Kalau orang-orang mau selamat saat-saat ini, tidak ada jalan lain kecuali dia datang kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Allah membuka tangannya dan menyambut kepada setiap manusia, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang mau datang kepada Yesus. Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kata berpalinglah kepadaku merupakan peringatan kepada mereka yang belum mengenal Yesus, dan juga kepada mereka yang sudah mengenal Yesus tapi hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang mengklaim Mazmur 91, bahwa Tuhan adalah kubu pertahananku, Allah yang duduk dalam tempat yang maha tinggi. Tapi saya mau katakan, mereka yang berhak mengklaim firman Allah itu adalah mereka yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Allah. Tetapi orang Kristen yang sekedar hanya menjadi Kristen dan tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jangan coba-coba engkau mengklaim ayat firman Allah ini. Karena inilah waktunya. Firman Allah berkata Allah sedang memperlihatkan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan sungguh dengan orang yang tidak beribadah. Katakan amin. Ratapan 3 ayat 40 sampai 41 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Saudara lihat, firman Allah mengajak, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Pemazmur satu pujian yang indah yang dikatakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
Sungguh mengasihimu Yesus. Firman Allah berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpalinglah kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ayat 41 berkata, marilah kita mengangkat hati. Jadi ketika seseorang berpaling kepada Tuhan, marilah mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, ketika seseorang berpaling kepada Tuhan, dia membuka hati, dia mengangkat hati dan mengangkat tangannya. Itu satu bukti pengakuan bahwa hanya Allah di dalam Yesus yang patut kita sembah. Kisah Rasul 2 ayat 21 pun meneguhkan, berpalinglah kepadaku yang berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa, tidak peduli dari suku, bangsa, kaum, bahasa manapun, kaya, miskin, kurus, gemuk, tidak peduli. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Dan inilah waktunya, waktu Allah sedang digenapi. Kita berada di penghujung dari akhir zaman, di mana nubuatan-nubuatan firman Allah sedang digenapi. Dan kita berada, dikatakan dalam 2 Timotius, akan datang masa-masa yang sukar. Baru satu virus COVID-19 saja dunia sudah goncang. Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan langit dan langit, darat, laut dan udara satu kali lagi sebelum Yesus datang. Itu sebabnya berpalinglah kepada Tuhan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari-hari ini manusia mau berlindung kepada siapa? Uangmu yang jutaan US dollar tidak dapat menyelamatkanmu dari COVID-19. Kekayaanmu tidak dapat menyelamatkanmu. Apapun tidak dapat menyelamatkanmu. Hanya satu, ketika engkau datang di bawah kaki Tuhan. Hanya di dalam hadirat Allah ada ketenangan. Hanya di dalam hadirat Allah ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena darah Yesus yang telah menebus dan memvaksin setiap orang-orang yang berdosa dan ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus, darah yang berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita lihat Roma 10 ayat 9, ayat 10 dan 13 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini masih frasa berpalinglah kepadaku. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu sebabnya satu penegasan, saudara. Mengapa Alkitab berkata berpalinglah kepadaku karena akulah Allah dan tidak ada yang lain, kata firman Allah. Berpalinglah kepadaku kalau engkau mau selamat. Biarkanlah dirimu diselamatkan karena akulah Allah. Dan kalau saudara menjadi orang-orang percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara, Mazmur 91 menjadi milik kepunyaanmu. Allah berkata, orang-orang yang hatinya melekat kepadaku, maka malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga di setiap jalan kita. Itulah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Frasa yang ketiga, tadi frasa pertama akulah Allah. Frasa yang kedua berpalinglah kepadaku. Frasa yang ketiga kita bicara tentang ujung-ujung bumi.
Kita lihat lagi ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Saudara, Allah sekarang sedang berbicara kepada seluruh bangsa. Ujung-ujung bumi bicara tentang bangsa-bangsa. Allah berbicara kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Allah berbicara kepada bangsa-bangsa yang sudah mengenal Allah tapi tidak hidup dalam pertobatan. Allah berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan sebelum waktu murka Allah itu turun. Hai ujung-ujung bumi. Kalau kita bagian daripada orang-orang yang berada di ujung-ujung bumi, maka begitu malang nasib kita. Tapi saya percaya dan kita bersyukur bahwa kita tidak masuk di dalam orang-orang yang diminta untuk berpaling. Karena kita adalah orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Allah sedang menegur, firman-Nya sedang berkata, hai bangsa-bangsa, berpalinglah kepadaku, biarkan dirimu diselamatkan, kata firman Allah. Ujung-ujung bumi itu bicara tentang di mana sebentar, saudara, masa-masa yang sulit untuk kita datang memuji dan menyembah Allah. Saya bersyukur hari-hari ini saya lihat jemaat-jemaat Tuhan mulai haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Saya sering berkata dalam khotbah-khotbah saya, dalam waktu-waktu yang lampau, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekarang orang rindu beribadah pada hari Minggu tapi susah. Orang rindu memuji, menyembah, mendengar firman untuk hari Minggu susah. Kemarin Allah berikan waktu pada ibadah-ibadah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya engkau bisa beribadah setiap hari Minggu. Kemana engkau tidak sungguh-sungguh? Hari ini Allah sedang mengevaluasi segala sesuatunya. Hari ini semua sedang dalam penampihan. Mana domba, mana kambing, mana lalang, mana gandum. Mana gereja yang sempurna yang akan menjadi 5 anak darah yang bijak mempelai wanita Kristus. Kita lihat ujung-ujung bumi, Amos 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktu akan datang, perhatikan saudara ke depan. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan makanan, tapi bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini dunia bergejolak. Di seluruh belahan bumi Eropa semua orang mulai haus dan lapar akan firman Allah. Tanda kegenapan kedatangan Yesus tidak lama lagi, yang percaya katakan amin. Ayat 12 berkata, mereka akan mengembara. Orang akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan seperti yang saudara dengar pada pagi hari ini. Tetapi tidak mendapatkannya karena waktunya sudah dibatasi oleh Tuhan. Ada waktu di mana semua akan ditutup oleh Allah. Ada waktu di mana semua sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Dan saya bersyukur hal yang positif saya lihat di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Orang mulai haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Orang sudah mulai haus dan lapar. Rindu untuk ada dalam bait Allah. Rindu untuk memuji bersama. Untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kalau Allah mau bercanda kepada manusia, kemarin-kemarin lo kemana? Sadar saudara. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita masih bisa beribadah walaupun dalam bentuk online streaming, kita bersyukur firman Allah masih dapat disiarkan. Tapi ada waktunya di mana dikatakan orang akan berani membayar, mengembara, membayar berapapun harganya asal dapat firman Allah. Tapi Tuhan bilang sudah tidak ada. Waktunya sudah ditentukan oleh Tuhan. Gunakanlah waktu yang ada.
Gunakanlah waktu yang ada. Minggu depan kita sudah akan merayakan ibadah Paskah. Saya akan berikan pengumuman untuk ibadah perayaan Paskah. Ujung bumi, Allah sekarang sedang berbicara kepada bangsa-bangsa. Di mana waktunya, kata kitab Amos tadi sebentar, bahwa manusia, Allah akan mengirim kelaparan, bukan lagi kelaparan soal makanan dan minuman, tapi kelaparan dan haus akan firman Allah. Orang yang lapar, karena firman Allah berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan dipuaskan. Karena air hidup itu adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Frasa yang terakhir yaitu firman kebenaran. Firman kebenaran kita lihat dalam Lukas 1. Ayat 68, 74 dan 75. Ini ayat-ayat terakhir kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Ini frasa tentang firman kebenaran. Jadi ada 4 frasa yang saya jelaskan dari ayat pokok kita pada pagi hari ini. Yang pertama, akulah Allah. Yang kedua, berpalinglah kepadaku. Yang ketiga, ujung-ujung bumi. Dan yang keempat, yang terakhir, firman kebenaran. Karena di dalam ayat 23 dikatakan suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, kita lihat Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68 berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat apa? Melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, Dia berada dan menguasai umatnya. Saya katakan minggu lalu ketika bangsa Israel berada dalam hukuman tulah di Mesir, ketika malaikat maut datang untuk mengambil kematian anak sulung, malaikat maut melewati setiap rumah bangsa Israel, setiap rumah bangsa Mesir. Tapi ketika malaikat maut melewati rumah bangsa Israel, maka malaikat maut tidak berani masuk, takut karena ada tanda darah di ambang pintunya. Karena itu ketentuan Allah. Allah berkata kepada malaikat maut, jangan coba-coba ambil itu. Dengan kata lain, kalau malaikat maut mengambil itu, dia berurusan dengan Allah. Dan malaikat maut lewat. Ketika melewati rumah bangsa Israel, dia comot itu kematian anak sulung. Begitupun dalam kehidupan kita umat-umat Allah, imamat yang rajani, umat-umat tebusan Allah, kita berada di bawah proteksi daripada Tuhan. Apapun boleh terjadi ketika saudara hidup sungguh-sungguh, apapun boleh terjadi, dikatakan Dia melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi umatnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ayat 74 berkata, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Lanjut baca sama-sama. Dapat kuat-kuat, dapat beribadah kepadanya tanpa, karena Allah yang melawat umatnya. Segala sesuatu terjadi. Seperti Mazmur 91 berkata, biar 1000 rebah di sebelah kiri atau sebelah kanan, biar 10.000 di sebelah kiri atau sebelah kanan, kamu akan menontonnya, sebab malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga di setiap jalanmu. Dan itulah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Dia menyaksikan kebesaran Allah di tengah-tengah sesuatu yang terjadi. Ayat 74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75. Dalam kekudusan, lihat, kita beribadah kepada Tuhan dalam apa? Kekudusan. Inilah orang-orang yang mendapat proteksi Mazmur 91. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Artinya orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sungguh-sungguh. Jangan sekedar jadi orang Kristen, ya, hidup tidak benar, seenaknya bilang, oh Tuhan menjaga aku sesuai firman Mazmur 91. Emangnya
Allah menjaga umatnya sedemikian rupa. Yes, jaminan firman Allah. Tapi umat yang bagaimana? Umat yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Orang Kristen boleh sama, saudara. Gereja pun boleh sama, namanya gereja. Manusia boleh sama, namanya manusia, orang Kristen. Tapi belum tentu orang Kristen yang satu hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Orang Kristen yang satu pun hidup dalam kekudusan dan kebenaran, belum tentu. Entar dulu. Dan malaikat maut tahu mana yang hidup kudus, hidup benar, dan yang tidak. Kalau saudara hidup kudus, hidup benar, segala bentuk virus apapun, dia takut karena ada darah Yesus tanda di dalam hidupmu. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu sebabnya inilah waktunya di mana Allah berfirman. Allah berkata, berpalinglah kepadaku. Biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kepada pelayan tim pemuji saya undang maju ke depan. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan pujian haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal, haleluya. Semua mulut mengatakan kebesaran Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sorakan haleluya, haleluya, amin. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan, haleluya, sorakan haleluya. Oh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Dialah makurata karala, dialah masalah.
dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Begitu luar biasa setiap kebenaran firman-Mu yang diungkapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami begitu bersuka cita. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, baik jemaat GPDI Sudirman maupun jemaat GPDI Bojong Indah, mari angkat tangan-Mu dan arahkan ke televisi. Tuhan, hamba mau berdoa buat mereka yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi setiap hati dan pikiran dari semua umat-umat-Mu. Tuhan, yang menyertai setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan, yang menjaga, memelihara, melindungi, membentengi dan memproteksi setiap kehidupan umat-umat-Mu di tengah-tengah keadaan dunia yang terjadi Tuhan. Karena mereka adalah milik-Mu, mereka adalah umat tebusan-Mu. Tanda ada di hadapan setiap mereka Tuhan, umat-umat milik kepunyaan-Mu. Dan Engkau yang berkata, Engkau yang akan berjanji memerintahkan malaikat-Mu untuk menjaga setiap umat-umat tebusan-Mu di dalam setiap jalan mereka Tuhan. Tuhan, berkati mata pencarian usaha, dagang, warung, toko mereka diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tetapi kami memiliki Allah yang penuh dengan kepastian. Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Dan itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang akan menyertai seluruh kehidupan umat-umat tebusan-Mu, baik jemaat-Mu di GPDI Sudirman dan di GPDI Bojong Indah, tanpa terkecuali mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada opa oma Tuhan. Engkau memberkati mereka, menyertai mereka, melimpahkan damai sejahtera, membungkus mereka dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Dan mereka menikmati berjalan bersama Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Begitupun kami hamba-hamba-Mu Tuhan, keluarga besar hamba-Mu Tuhan Yesus, juga Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Jakarta yang Tuhan sudah panggil, pilih dan tetapkan. Kami serahkan semua pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang empunya pekerjaan, Engkau adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah melakukan Tuhan bagi bangsa Israel di Mesir, begitupun yang Allah kerjakan bagi kami imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kami adalah milik Tuhan. Tanda darah itu ada pada kami. Tanda darah itu pada kami. Tebusan kematian Tuhan di Bukit Joljuta. Darah Yesus yang tidak bercacat dan bercelah, yang telah menebus setiap dosa kami, yang menyucikan dan menguduskan setiap tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami. Kami dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Kami dilindungi, dijaga, dipelihara dan diproteksi oleh kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami yang kami kasihi, untuk Bapak Menteri Kesehatan Tuhan, untuk Ketua Gugus, bahkan juga Gubernur DKI Jakarta. Tuhan, kami berdoa, hikmat marifat daripada Tuhan Engkau berikan kepada mereka untuk memimpin Tuhan, mengatasi segala situasi dan keadaan yang terjadi. Dan kami percaya di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, ada banyak gereja-gereja umat-umat tebusan-Mu yang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya, mungkin secara manusia Tuhan, rasa-rasanya tidak mungkin. Mungkin secara manusia rasa-rasanya tidak mudah. Tapi kami percaya, kami berdiri atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus, Jakarta akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jakarta akan dilawat oleh Allah. Jakarta akan dilawat oleh Allah. Dan kami klaim di dalam nama Yesus,
Lewat kematian dan kebangkitan Tuhan di bulan April ini, kami percaya darah anak domba Allah menjadi jaminan bagi setiap mereka yang mau datang percaya, berseru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan, Jakarta akan menjadi lawatan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang terserang dengan penyakit virus ini Tuhan. Hamba-Mu mohon belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu mohon kemurahan Allah. Turunlah dan hampirilah mereka Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, cara Tuhan begitu luar biasa. Kami mengasihi mereka. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus Engkau memulihkan mereka yang sakit. Dan kami tolak segala penularan, penyebaran virus COVID-19 dalam bentuk apapun. Kami ikat, kami patahkan segala pengaruh kutuk belenggu dan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa atas segala bumi, langit di bawah bumi, laut, udara, dan darat dan semuanya, karena Engkaulah Allah. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati kami semua, para pelayan yang sudah mengambil bagian pada ibadah minggu pagi ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami menikmati kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Firman-Mu lah kekuatan di dalam hidup kami. Kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap hari kehidupan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin menjadi sesuatu yang indah di pemandangan mata Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sangat diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Saatnya pada pagi dan siang hari ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kepada para pelayan kolektan boleh maju ke depan. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah yang akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan kolektanmu dan memberkati kas gereja, dapat mentransfer kepada bendahara gereja, kepada bendahara gereja GPDI Sudirman dan kepada bendahara gereja GPDI Bojong Indah sesuai dengan nomor rekening yang ada di bawah running text di bawah ini. Dapat memberikan persembahan yang terbaikmu hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh kembali beribadah streaming pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati dan menguatkan kami dalam situasi seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang maha baik. Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami ya Tuhan, biar kiranya kami boleh memberikan yang terbaik dan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan memperluas
bagi Tuhan. Dan tibalah kita di penghujung akhir ibadah Minggu 5 April 2020. Kita percaya dan kita yakin saatnya tetap kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dimanapun engkau berada. Naikkanlah pujian syukur hanya bagi Tuhan. Tetaplah berhubungan dengan Tuhan, karena saatnya Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Kiranya ibadah live streaming hari ini menjadi berkat bagi seluruh yang menyaksikan siaran ini, dan tentunya menjadi berkat bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bosan-bosannya Tuhan, kami tetap memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Engkau tahu di balik musibah ini Tuhan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, pada pagi hari Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapak Presiden beserta para menterinya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya menangani tentang musibah yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa bersatu hati dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah
Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahirkan penyakit ini Tuhan. Engkau sembuhkan jemaat Tuhan yang menderita sakit. Engkau angkat penyakitnya Bapa. Engkau tahirkan semua mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, the name of Jesus, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Bapa. Kami jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, baik jemaat yang ada di Sudirman dan di Bojong Indah, tetap dalam lindungan Engkau Bapa. Ini semua karena kekuatan doa kami Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Allah terus melindungi jemaat kami Bapa. Lindungi jemaat Sudirman, lindungi jemaat Bojong, di dalam nama Yesus Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Sehingga kami tetap di dalam persekutuan kami yang indah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah streaming ini Tuhan tidak menggontarkan kami untuk setia kepada Engkau. Biarlah tetap kami setia di dalam memuji, memuliakan, mengandalkan doa kami kepadamu Tuhan. Di mana kami berada. Hanya Yesus yang menghibur kami. Hanya Engkau yang membuat kekuatan ini. Terima kasih Tuhan. Kau lindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mau juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Berikut keluarganya, secara khusus Ibu Gembala senior kami Tuhan. Yang rentan akan penyakit COVID-19 ini. Kami mengucap syukur tangan Tuhan masih ada memenjamah mereka. Tuhan terus memberkati keluarga gembala kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau lindungi Bapa. Kau berkati Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Secara khusus Ibu Gembala senior kami Tuhan tetap di dalam lindungan Engkau. Sehingga sakit penyakit wabah ini Tuhan tidak datang mengganggu keluarga gembala kami. Biarlah Tuhan kami jemaat-Mu yang di Sudirman dan di Bojong bersatu hati buat gembala kami. Dan buat pastori, khususnya buat gembala senior kami Tuhan, Ibu Gembala kami. Biarlah tetap dalam lindungan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, kami rindu ingin beribadah. Kami rindu ingin beribadah ke rumah Tuhan. Rasanya kalau kami beribadah melalui streaming Tuhan, sukacita yang mendengar, mengharapkan hadirat Tuhan kurang sempurna rasanya kami rasa. Tuhan, biarlah Engkau mendengar jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami rindu datang beribadah ke rumah-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah rencana Tuhan yang jadi. Biarlah semua ini Tuhan semakin membuat kerinduan kami lebih dalam untuk mengenal Engkau. Kerinduan kami untuk selalu sujud memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tetap setia di dalam Engkau Bapa. Apapun yang akan terjadi, biarlah rencana-Mu yang jadi. Dan kami tetap akan selalu memuji, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau. Tuhan memberkati. Biarlah juga Tuhan memberkati kebutuhan ke mereka. Tuhan juga memberikan sukacita dengan mereka Tuhan. Biarlah di dalam melayani Engkau terus Tuhan, semangat spirit yang luar biasa itu tinggal di dalam hati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua seturut kehendak-Mu. Dan kami jemaat Tuhan tetap setia di dalam Engkau. Memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat GPDI Sudirman
dan jemaat GPD Bojong Indah yang saya kasihi di dalam Tuhan, serta Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan acara ini. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.